komentar dari Pak Ari Dukayana tentang program ini dan khususnya tentang naskah-naskah dan harapan Pak Ari di bidang yang kita sama-sama concern ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini nambah sambutan ya, tapi mudah-mudahan bisa berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Saya beruntung hari ini bisa hadir di ini Medan Merdeka Selatan ya, karena saya selalu ingin melihat sebenarnya di Medan Merdeka ini apa saja yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Ternyata kita punya museum di Medan Merdeka Barat, dan saya baru tahu Perpustakaan Nasional itu ada di Medan Merdeka Selatan. Saya hari ini beruntung sekali karena bisa hadir di ruangan ini dan bisa menyaksikan Monas secara jelas dari lantai keberapa itu Pak? 24. Ternyata Monas kita bisa pegang dari lantai 24. Terima kasih Pak Yoyo bisa diantar ke ruangan yang indah ini. Saya kira kita dengan tahu ruangan ini, saya dan Pak Sukardi Renakit akan sering-sering datang ke sini tulis pidato dari ruangan ini, sangat bagus. Bapak Ibu sekalian, ini harta karun yang luar biasa yang kita miliki. Orang bilang kita banyak hutan, minyak, gas, tapi sesungguhnya harta karun yang luar biasa ini ada di gedung ini sebagian manuskrip masa lalu kita. Ini sumber pengetahuan kita tentang kita, dan sesungguhnya ini akan bisa membantu kita untuk ke depan. Saya kira ini harus kita jadikan semacam cara berpikir baru, bahwa kita bukan saja bermodal sumber daya alam, tapi kita juga bermodal pengetahuan yang luar biasa dari para leluhur kita di masa lalu. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mendiskusikan seorang sosok. Ini memang menarik tentang Puputuran, karena kita bisa sebutkan beliau sosok, tapi juga bisa sebutkan beliau orang yang mempunyai jabatan. Di Bali, Bapak Ibu sekalian, Puputuran ini sangat harum sekali nama beliau, karena dianggap tadi meletakkan fondasi sangat penting bagi pemajuan kebudayaan Bali. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, karena ini di ruangan yang kita bisa diskusi lebih tajam mengenai Puturan, kita bisa melihat beliau dalam dua dimensi. Dimensi pertama bisa dilihat sebagai itu tadi, Senopati Puturan. Saya kira kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti berbagai prasasti, saya kira Pak Sugilati pasti akan membahas soal ini. Dari prasasti Serai, kalau nggak salah 993 Masehi, itu di era Dharma Udayana Warmadewa, sampai prasasti Langgahan 1337, ada sekitar 344 tahun kata-kata atau di dalam prasasti termuat mengenai Senopati Puturan ini ada. Jadi beliau melintasi, menurut saya, ruang dan waktu, karena di dalam 344 tahun nama Senopati Puturan, ada menyebutkan Senopati Putur, itu juga muncul dari era Udayana sampai Astasura Rakabumi Banten, sebelum Majapahit Gajah Mada melakukan ekspansi ke Bali. 344 tahun nama Senopati Puturan ini termuat dari prasasti-prasasti yang ada. Ada 18 prasasti kalau nggak salah, ini saya dapatkan dari berbagai sumber, 18 prasasti yang memuat nama Senopati Puturan. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, di dalam prasasti itu juga
kita tahu ada sebuah institusi namanya Pakiran Kiran Ijero Makabayan. Ini sebuah institusi yang menurut saya penting sekali di masa lalu, di abad 10. Ini abad 10 ya, benar ya, abad 10. 900 Masehi sampai 1300. Itu ada satu institusi penting yang boleh dikatakan sebagai institusi kolegial, karena di situ ada pandita Buddha, Siwa Buddha, dan kemudian ada senopati. Dan salah satu senopati yang disebutkan itu adalah Senopati Kuturan. Dan yang kedua, dimensi kedua dari orang melihat Kuturan, Empu Kuturan ini adalah ketika melihat beliau sebagai acarya, pandita Siwa Buddha, Siwa yang bahkan disebut pendeta Buddha Mahayana. Dan ini menarik juga, Empu Kuturan ini disebutkan dalam lontar yang terkait dengan babat pasak misalnya, menyebutkan beliau bagian dari Panca Pandita. Kalau sekarang di Bali ada yang disebut dengan Soro, seperti pasak, itu menyebutkan Panca Pandita. Ada Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, kemudian Empu Kuturan, dan Empu Barana. Dan Panca Pandita ini dianggap sebagai cikal bakal dari seluruh klan yang ada di Bali. Dan peran dari Panca Pandita ini luar biasa karena meletakkan fondasi bagi sistem ritual yang terbangun di Bali yang berbasis pada klan atau Soro. Dan hari ini misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini klan Pasak membangun satu pura yang ada di Klungkung menjadi tempat stana dari Empu Gana yang menjadi bagian dari 5 pandita. Tapi yang menarik adalah bahwa kehadiran Empu Kuturan ini dikaitkan dengan juga proses konstelasi politik waktu itu, yaitu ketika Raja Airlangga mengutus Empu Baradah untuk datang ke Bali, yang meminta nanti Bali setelah meninggalnya Udayana dan Dharmaguna Patni, apa yang kita sebut Mahendra Datta, Guna Priya Dharma Patni, ada yang disebut dengan Mahendra Datta, untuk menunjuk anaknya Airlangga untuk jadi raja di Bali. Tapi Empu Baradah bertemu dengan salah satunya Empu Kuturan, dan Empu Kuturan menyampaikan aspirasi bahwa Bali tidak memerlukan raja yang diberikan oleh atau yang coba ditunjuk oleh Airlangga untuk memerintah Bali. Tapi itu adalah satu cerita atau kisah yang dibangun untuk menunjukkan bahwa Empu Kuturan ada di masa-masa ketika Airlangga itu ada. Tetapi menarik, di lontar Empu Kuturan sendiri, yang ada satu lontar tentang Empu Kuturan, manuskrip tentang Empu Kuturan, itu muncul di era Majapahit. Jadi era Airlangga 1002 atau 1007 dengan era Majapahit di Bali 1350 itu jauh sekali. Tetapi disebutkan bahwa Empu Kuturan juga sangat berperan di dalam pembentukan arsitektur Meru dan juga sangat penting dalam upacara perdagingan dan ada di Bali. Itu menunjukkan bahwa Empu Kuturan ini melintasi ruang dan waktu, baik sebagai Senopati Kuturan maupun ketika beliau di era Airlangga maupun di era Majapahit. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji, dan tentu dari Sugi kita akan bisa mendapatkan seperti apa kalau kita sebut berapa versi mengenai Empu Kuturan. Empu Kuturan ini mitos atau tokoh yang betul-betul ada dan seperti apa. Yang kedua yang menarik bagi saya ketika melihat sejarah dari Empu Kuturan di Bali ini adalah ketika beliau membangun satu hal yang menurut saya fondasi penting di dalam struktur dan kultur masyarakat Bali hari ini. Saya sering menyebut kayak gini, ini perannya seperti bukan hanya pandita resi, tapi sudah pandita resi organik lah, intelektual yang organik gitu. Karena tidak semata-mata bicara soal ritual, karena dia
membangun sebuah transformasi sosial. Nah, empuk kuturan yang mana? Tadi kita bicara Senopati sampai yang terakhir itu. Tapi menurut saya, walaupun siapapun empuk kuturan, tapi menurut saya dia meletakkan satu fondasi yang penting dalam transformasi sistem dan juga budaya Bali, yang menurut saya juga akan kita dapatkan hasilnya hari ini. Jadi fondasi itu luar biasa bisa meletakkan Bali hari ini. Yang pertama menurut saya paling penting adalah pakraman. Pakraman. Sekarang ini Bali menurut saya disangga oleh satu unit yang fundamental, yaitu pakraman yang kita sebut desa adat. Nah, pakraman itu walaupun ada menyebutkan itu mulai dari RK Markandeya, walaupun Sugi mengkritisasi tentang Markandeya ini, tapi menurut saya pengorganisasian sosial yang kita bisa lihat dari bukunya Clifford Geertz atau Hildred Geertz itu yang dia sebut sebagai sosialisme plural gitu. Jadi sosial kolektivitas yang dibangun secara plural, bahkan dalam tanda petik bisa juga sangat bersifat kompleks. Satu, ada subak, yang kedua ada pakraman, yang ketiga ada dadya, yang keempat ada sekel. Ya, subak sistem pengorganisasian ekonomi berbasis agraris. Saya kira subak sampai saat ini masih kita temui pengorganisasian sosialnya seperti apa. Yang kedua adalah dadya sebenarnya, kinshipnya, kekerabatan Bali. Jadi ada keluarga inti yang kemudian membesar, kemudian berkembang menjadi dadya. Dadya itu pengorganisasiannya juga penting karena setiap orang di Bali sekarang mencari lagi identitasnya. Itu terkait dengan dadya. Yang ketiga adalah sekel. Sekel itu grup-grup yang berbasis pada profesi, keahlian, keterampilan, misalnya seke gamelan, seke tarian, seke kidung, itu ada pengelompokan juga seperti itu. Nah, yang paling besar adalah pakraman dan banjar. Jadi pengorganisasian sosial yang lintas kekerabatan dan juga lintas subak. Nah, pakraman ini menarik karena dibangun satu model menurut saya rekonsiliasi yang luar biasa, karena dadya-dadya dan berbagai kepentingan pengorganisasian kecil itu bisa dilingkup di dalam subak situ sendiri, dinaungi dalam pakraman. Dan ini terkait dengan fondasi yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan kayangan tiga. Di Bali itu, Bapak Ibu sekalian, di masa lalu, dan ini menjadi konjungtur waktu yang penting ketika empuk kuturan ada, terdiri dari berbagai sektor aliran keagamaan, Indra, Wisnu, Surya, Siwa, bahkan ada Siwanya bervariasi, Mahayana, Sogatan, dan lain-lain. Itu variasi sektornya luar biasa dan hidup dalam masyarakat. Surya, Indra, gitu. Kalau ketenganan ada Indra, kemudian kalau kita bicara risetnya Profesor James Janjaya di Trunyan, itu adalah ada The Yang Tonta, yang memang kemudian tradisinya mayat itu tidak di aben tapi di langsung bersentuhan dengan Surya. Jadi ada berbagai sektor. Nah, sektor-sektor atau aliran keagamaan ini dalam sejarah di masa lalu itu bisa menjadi basis konflik. Kalau saya nggak tahu, dulu Pram menulis Arok Dedes sangat menggambarkan bagaimana konflik berbasis pada aliran-aliran keagamaan, sektor-sektor itu. Dan menurut saya itu
besar kemungkinan terjadi di Bali. Konflik berbasis pada sekte keagamaan, aliran. Nah, apa yang dilakukan oleh Kuturan adalah melakukan samuan tiga itu, pertemuan rekonsiliasi antar sekte-sekte itu. Dan prinsip yang dilakukan oleh Kuturan itu adalah menerima, bukan mengeksklud. Menerima semua yang ada, diletakkan di dalam kerangka kayangan tiga. Jadi semua diterima. Brahma, itu pemujaan terhadap Brahma dimungkinkan, dan itu ada pura desa. Pemujaan terhadap Wisnu itu dimungkinkan karena ada pura pusat. Dan penerimaan terhadap Siwa, bahkan Bhairava, itu dimungkinkan karena ada pura dalam. Jadi di setiap desa Pakraman akhirnya ada 3 pura utama, Brahma, Wisnu, dan Siwa, dan itu disebut dengan Trimurti. Jadi ini menurut saya dasar yang sangat penting dari rekonsiliasi sekte di Bali, karena dia bisa disatukan, dibangun konsensus untuk diterima dan dijadikan diterima, dan tidak ada lebih tinggi dari yang lain dalam kesetaraan yang kita sebut sebagai kayangan tiga. Dan itu tidak hanya di level desa Pakraman, itu masuk juga di level keluarga. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Sanggah atau di Pemerajan, itu ada rong 3, kemulan. Jadi kalau orang Bali itu leluhur mereka, leluhur kami orang Bali itu ada tempat yang kita sebut sebagai kemimitan. Kemimitan di mana kita bermula, atau kemulan. Itu di dalamnya ada 3, jadi satu tempat tuh ada 3 pintu lah, 3 ruang. Nah, 3 ruang ini Bapak yang guru dan juga ibu, tapi dalam tafsir yang lain Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi di lingkup keluarga pun diterima akhirnya perbedaan sekte itu dalam satu bentuk yang kita sebut sebagai kayangan tiga atau dikemulan. Nah, menurut saya ini transformasi yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh figur Mpu Kuturan selain desa Pakraman, tetapi juga yang kedua adalah kayangan tiga atau Trimurti. Nah, fondasi yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah yang terkait dengan Meru. Nanti Bu Sugi pasti akan mengeksplorasi itu. Tradisi di Jawa ini kan kalau lihat di Majapahit, Kediri, Singosari, Mataram kuno itu kan candi. Kalau Bapak Ibu sekalian Prambanan atau ke Jawa di Trawulan, di Blitar, itu arsitektural itu candi. Tapi kalau kita ke Bali, kita ketemu Meru. Meru itu beda-beda tumpangnya. Ada tumpang 1, 3, misalnya ganjil, 5, 7, paling tinggi itu 11. Nah, pertanyaannya dari mana Meru di Bali ini? Di Jawa nggak ada Meru. Menurut saya nanti bisa dicek. Tapi yang saya temukan di Nepal atau ada mirip pagoda Meru itu. Kalau iya Bante ya. Di Bhutan atau Nepal sepertinya ada model mirip Meru. Nah, ini menarik menurut saya karena Bali saja yang ada Meru. Nah, Meru ini dalam manuskrip banyak disebutkan peran dari Mpu Kuturan. Dan bagaimana Meru di Besakih sekarang ada 11, tumpang 11, tumpang 9, tumpang 5, itu diletakkan dasarnya oleh Mpu Kuturan. Dan bagaimana Meru itu kemudian dijadikan tempat suci juga, pependaman, istilah pependaman pedagingan. Kalau di Jawa ada priuk yang kemudian diisi oleh 5 unsur alam, mirah, emas, perak, itu juga pependaman pedagingannya diberikan pelutupnya oleh Mpu Kuturan.
Jadi menurut saya ada transformasi yang juga penting dalam melihat Empu Kuturan ini adalah kehadiran dari Meru. Dan Meru ini juga menjadi satu hal yang baru yang mungkin juga bisa jadi bagian dari, saya nanti harus bisa cek lagi data dari arkeolog maupun data dari filolog bagaimana melihat kehadiran Meru ini. Dan juga tentu kehadiran Meru ini meletakkan fondasi baru bagi masyarakat Bali. Bapak Ibu sekalian, singkatnya ketika kita berbicara soal Kuturan ini, kita bicara soal intelektual yang mampu membangun transformasi yang sangat penting dalam masyarakat Bali. Bisa dibayangkan kalau tidak ada pertemuan Samuan tiga itu, apakah model sekte aliran itu sampai saat ini kita akan hadapi seperti di India. India itu luar biasa sekali variasi sekte alirannya, sehingga kemudian tidak ada rekonsiliasi yang dibangun dan dibangun fondasinya oleh Empu Kuturan. Dan memang dalam sejarah ada proses pembaharuan lagi setelah misalnya Dangyang Nirarte, Dangyang Nirarte atau Dwi Jendra datang ke Bali sekitar 1300-1400, itu juga bisa melakukan pembaruan. Akhirnya muncul Padma III dan juga Padmasana sebagai konsep yang lebih bersifat vertikal dibandingkan horizontal. Nah, ini menarik juga untuk melihat Siwa, Sadasiwa dan Siwa yang dibangun oleh Siwa Siddhartha di Bali, termasuk juga pertemuan Siwa Buddha yang juga banyak sekali perannya dalam sistem religiusitas yang dibangun di Bali. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sebagai pengantar untuk Empu Kuturan. Yang kedua, saya ingin juga berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang apa yang menjadi harapan dari kita terhadap perpustakaan nasional. Jadi menurut saya perpustakaan nasional ini bisa menjadi hub yang penting, karena waktu diskusi dengan Mas Adit kemarin, naskah Nusantara ini yang terdata 58.947 ya Pak, yang di Perpustakaan Nasional. 58.947 seluruh Indonesia, seluruh manuskrip yang ada. Nah, yang di Indonesia itu 33.969. Sedangkan yang ada di luar, misalnya di Belanda, di negara-negara lain itu 24.978. Tapi saya bertanya-tanya, memang jumlahnya kok kecil banget ya, 58.000 ya? Menurut saya jauh lah dari jumlah ini. Saya kemarin ditunjuki Sugi mengenai proyek di India ya, yang dibangun untuk mendokumentasi manuskrip-manuskrip di India. 5 juta. Kita bangsa yang sebesar ini manuskripnya 58.000. Jauh sekali. Nah, menurut saya ini ada agenda besar yang harus kita selesaikan. Menurut saya manuskrip ini sekarang ini di luar 58.000 itu ada di keluarga-keluarga, ada di sebagian di kolektor-kolektor, tapi menurut saya lebih banyak di keluarga-keluarga. Nah, oleh karena itu Perpustakaan Nasional misinya bukan lagi mengambil dari keluarga, menurut saya. Kan setiap tahun membeli naskah ya, manuskrip yang mungkin, tapi mengedukasi keluarga-keluarga ini untuk melakukan hal yang sama dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu pertama konservasi. Setelah konservasi, aksara maupun medianya juga bicara soal digitalisasi. Yang ketiga, support dibaca dan didiskusikan. Keempat, bisa bermanfaat. Jadi peran Perpustakaan Nasional menurut saya Pak adalah mengedukasi keluarga-keluarga agar hirau terhadap pusaka-pusaka yang dimiliki keluarganya. Seperti keluarga kami di Purikawan Ubud. Saya kira pusakanya tidak hanya arsitektural, ada juga tradisi,
turun-temurun adat istiadatnya. Kemudian ada keris dan juga benda-benda yang lain seperti beberapa bajra, lontar. Lontarnya di puri kami ada 51 lontar, tapi di puri lain, di gereja lain, di rumah-rumah keluarga Bali itu banyak sekali. Seperti misalnya babat-babajangan, tapi juga ada usada dan lain-lain. Kemudian juga warisan pusaka profesi dan juga warisan di Bali itu duit tengah tanah, Pak. Jadi sekarang keluarga di Bali itu juga ada satu keberuntungan karena pariwisata, tanah-tanahnya mahal, tapi juga jadi basis konflik, Pak. Romo Muji. Karena tanah itu milik bersama, Pak. Kalau milik bersama, nah ini nakal, ada yang keluarga yang mensertifikasikan, kemudian menjualkan, akhirnya milik bersama ini hilang, Pak. Padahal tanah itu karang desa. Di desa Pekraman itu kan konsepsi tanahnya ayah dan karang. Jadi dia punya tanah tapi harus memberikan ayah. Ayah itu kerja wajib. Nah kalau dia tidak memberikan ayah ke desa, dia tanahnya bisa diambil. Camput namanya, Pak, di masa lalu. Hak camput. Jadi kalau dia nggak menunaikan kewajibannya, dia bisa diambil tanahnya. Jadi tanah itu berkaitan dengan kewajiban. Tapi sekarang privatisasi dan liberalisasi tanah, akhirnya tanah itu milik gitu. Tidak kolegial, akhirnya hilang. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi masalah. Jadi saya sarankan Perpustakaan Nasional ini lebih fokus ke edukasi keluarga, sehingga nantinya keluarga-keluarga itu bisa menemukan, merawat harta yang dia miliki, termasuk juga lontar. Keluarga kami baru launching nih, Pak, Bapak Ibu sekalian, satu website. Tapi ini hasil dari proses selama setahun. Kami punya lontar sekitar 51-57 lontar. Tapi lontar ini dalam tradisi Bali memang dikeluarkan pada saat momen Saraswati, 6 bulan sekali. Hari Raya Saraswati itu pun biasanya lebih ke ritual, upacara. Nah, menjadi persoalan kalau dia tidak dirawat dengan baik. Akhirnya lontar ini moksah, Pak. Karena dimakan rengat, Pak. Hilang kan, nggak ada lagi fisiknya, moksah ya. Kita dorong untuk, untungnya lontar di keluarga kami terawat, untuk merawatnya. Nah, di Bali sekarang ini ada 700 penyuluh bahasa Bali yang tenaga honorer yang ditempatkan di setiap desa. Dan mereka itu karena yang disuluh itu nggak ada, orang sudah berbahasa Bali setiap hari, anak-anak juga malas mungkin. Mereka akhirnya ngambil kerjaan untuk konservasi lontar. Jadi 700 orang ini istilahnya tukang gebek lontar, itu membersihkan lontar. Mereka berombongan biasanya 100 orang, 50 orang untuk melakukan. Nah, tapi menurut saya tidak harus berhenti hanya membersihkan lontar, karena setiap keluarga itu kan kadang-kadang ada yang mau, ada yang tidak. Nah, harus dimulai untuk melakukan pendekatan supaya keluarga-keluarga itu mau membuka sumber pengetahuan tradisionalnya, sumber pengetahuannya. Mereka dibersihkan, Pak. Setelah dibersihkan, dikatalogkan oleh mereka. Mereka sudah terbitkan katalognya oleh penyuluh ini. Cuma yang namanya katalog, Pak, itu kan buku, Pak. Jadi orang kita kalau nggak ketemu mereka nggak tahu isinya apa saja lontar. Kita nggak pernah, karena dunia sekarang digital, kita nggak pernah tahu apa yang sudah pernah dibersihkan oleh mereka. Bukunya udah tebal berapa jilid, Pak? Ya, kalau mau ya cetak. Itu pun yang tahu, Pak. Nah, ini persoalan. Mereka sudah melakukan pembersihan, udah katalogisasi, tapi tidak akan bisa berguna untuk orang lain karena yang peminat-peminat serius saja yang kemudian akhirnya mati. Nah, kami di keluarga berinisiatif mengajak mereka untuk mendigitalisasi. Ini kerja yang tidak profesional, Pak. Artinya pengertiannya bukan profesional seperti Perpustakaan Nasional untuk melakukan digitalisasi. Kita undang fotografer, Sugi jadi tukang fotonya. Kemudian kita ngikut ininya, Pak, ada model-model yang sudah ada acuannya bagaimana memfoto. Hari semua lontar itu kita foto, Pak. Kemudian diedit fotonya,
dan kita sudah dapat seluruh naskah yang sudah difoto. Nah, step berikutnya kan alih aksara, Pak. Kalau sudah dipoto di alih aksara, maka kami melibatkan juga teman-teman penyuluh bahasa Bali ini untuk melakukan alih aksara. Kita bisa klik ini, Pustaka Lontar. Coba lihat Pustaka Lontar. Terus, nah salah satunya Purwokerti ini kita sudah bisa alih aksarakan. Kita bikin bahwa Purwokerti ini apa, jumlah berapa cakep gitu. Kemudian kita klik ini reviewnya. Ini semua penyuluh, termasuk yang terakhir ini sedang berada di India ya. Sedang belajar bahasa Tibet katanya. Ini luar biasa nih, anak muda sudah nggak ada lagi yang dipelajari, Dewanagari sudah, Sanskerta sudah, sekarang bahasa Tibet. Wah, ini udah kehilangan. Nah, ini luar biasa nih anak ini. Nah, terus kita bikin seperti ini, Pak. Jadi ini yang kita sudah foto, kemudian kita alih aksarakan. Nah, ini review. Tapi kami membuat satu model di mana kalau orang mau serius membaca ini harus minta ke kami. Jadi hak keluarga masih ada. Jadi tidak dipublish begitu saja, Pak. Tapi kita bikin, kalau mereka mau membaca ini, kami akan kirim naskah. Jadi ada warisan yang masih dipegang oleh keluarga dan juga ada hak keluarga untuk menentukan apakah dia berbagi atau tidak. Surat pengetahuan. Nah, ini kami bikin terus, Pak. Jadi ternyata adik-adik kita di penyuluh ini semangat gitu untuk melakukan alih aksara. Setelah ini pasti setelah alih aksara adalah translate kan. Dan kemudian setelah itu kita kembali. Kita tidak berhenti pada alih aksara, tapi kita perlu mendiskusikan isinya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi next kembali ke beranda. Nah, lihat kabar terbaru. Kabar terbaru. Jadi kami masukkan ke website. Salah satu yang penting yang kami lakukan adalah kemarin meluncurkan. Nah, ini diklik aja. Jadi diskusi satu lontar yang kami miliki, yang dihadiri oleh teman-teman penyuluh bahasa Bali dan yang peminat, dan kemudian diskusi itu menjadi penting untuk membuat keluarga-keluarga lain itu juga ikut melakukan. Nah, ini contohnya. Pemirsa, keluarga besar Puri Kauhan Ubud meluncurkan situs web www.purikauhanubud.org. Peluncuran web dilaksanakan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Hilmar Farid. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan perbuk sastra tentang salah satu lontar milik Puri. Nah, ini kita hadiri. Peluncuran situs web www.purikauhanubud.org dilaksanakan di Puri Kauhan Ubud, Gianyar. Kegiatan itu dihadiri Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid, Pendesa Agung MDP Bali, Jero Gede Sweda Putus Upedesa, Pengisir Puri Kelungkung, Ida Dalam Semara Putra, pemilik Neke Art Museum, Pandai Suteja Neka, serta beberapa tokoh masyarakat dan akademisi. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid sangat mengapresiasi kegiatan digitalisasi lontar milik keluarga, utamanya Puri Kauhan Ubud yang bisa diakses oleh masyarakat luas atas bantuan dari Penduduk Bahasa Bali Provinsi Bali. Kegiatan tersebut juga sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Menurutnya, digitalisasi naskah lontar merupakan hal yang sangat penting dengan perubahan kehidupan yang sangat cepat. Teknologi diibaratkan sebagai kendaraan, namun tidak memiliki arah, dan hasanah budaya tersebut berfungsi sebagai kompas. Ya, arah hasanah budaya ini jadi Bapak Ibu sekalian, boleh bilang memberi semacam kompas. Itu satu hal yang Mana arah? kita coba bangun inisiatifnya. Mudah-mudahan keluarga-keluarga di yang lain bisa melakukan langkah yang sama, sehingga Perpustakaan Nasional tinggal membangun linknya, Pak. Jadi lontar yang seperti apa ada di keluarga ini, lontar seperti apa di keluarga yang lain. Jadi bisa kita bikin satu model di mana orang bisa mengetahui kekayaan kita, kasanahnya di mana saja. Dan yang sudah
sudah diterjemahkan, nggak perlu lagi habis energi kita untuk translate lagi. Misalnya kami punya banyak usada dan Ramayana, tutur juga banyak. Tapi kalau kita terjemahkan lagi padahal sudah ada di tempat lain, buat apa? Kita bisa gunakan untuk yang lain. Saya kira itu strategi kita seperti itu, dan harapan kami dengan cara seperti ini akan merangsang munculnya keluarga-keluarga lain melakukan yang sama, dan manuskrip yang kita akan miliki jauh kan lebih banyak dibandingkan 58.000 tadi. Kita pasti memiliki jutaan, Pak, yang memang tersimpan di ruang-ruang keluarga masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau panjang. Itu yang kita ingin kasih pada. Terima kasih.